teman-teman pendengar setia podcast Kepemimpinan, dengan saya Adida Ginting. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang super relevan buat kehidupan mahasiswa, yaitu kerja sama tim. Dan hari ini spesial banget nih, kita kedatangan bintang tamu kita. Hai semua, aku Cindy Clarissa Ginting. Oke, pas banget nih, hari ini kita mau membahas tentang kerja sama tim. Menurut Cindy nih, sebagai mahasiswa manajemen dan semester 6 nih, apa itu kerja sama tim? Menurut aku ya, kerja sama tim itu adalah seorang pemimpin yang membentuk individu antara 5-10 orang untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang lebih akurat. Oh, berarti melibatkan begitu banyak individu ya di dalamnya. Oh, gini sih, jadi menurut pengalaman kamu nih, pernah nggak sih dapat teman satu tim yang orangnya pingin banget nih jadi pemimpin, yang kata-katanya itu harus didengar, atau malah sebaliknya orang yang bersikap pasif atau bahkan nggak peduli banget gitu? Pernah nggak dapat orang kayak gitu? Masih? Oh, berarti ini melibatkan begitu banyak individu ya di dalamnya. Jadi gini, menurut pengalaman kamu nih, kita bahas tentang pengalaman kamu. Pernah nggak sih dapat teman satu tim yang orangnya ingin banget jadi pemimpin gitu, kata-katanya harus didengar? Atau malah sebaliknya kamu dapat yang orang yang pasif, bahkan nggak peduli gitu sama kelompok, sama kerja sama tim ini? Pernah nggak dapat gitu? Oke, kalau untuk yang kayak kak bilang tadi ya, yang orang yang ingin jadi kayak pemimpin, soal itu kayaknya jarang ya ada, karena ya jarang. Tapi kalau yang apatis, orang-orang yang apatis tuh, aku pernah nih ya cerita sedikit curhat ya kak. Dikasih tugas kelompok buat proposal. Di situ kami ada 5 orang dalam satu tim. Jadi tuh aku tuh mendapatkan tim-tim yang kayak anggota-anggotaku tuh kayak semuanya tuh apatis, nggak ada yang praktis-praktis. Dimana aku tuh udah mengajukan diri untuk menjadi, yaudah aku aja yang ngerti gitu kan, dengan kayak yaudah, karena aku tahu kan orang-orang yang kayak mana gitu kan. Dan kami tuh ada buat satu grup yang tuh khusus membahas itu tugas, tapi mereka itu kayak jarang ada yang merespon apa. Yang paling sulit itu apa? Waktu itu aku ingat banget ya, satu hari sebelum kami presentasi, kami tuh kan ada buat PPT. Jadi PPT itu aku dengan inisiatif sendiri tuh kayak akan buat foto gitu kan. Aku tuh chat ya. Oh, dari chat satu-satu gitu? Enggak, ini masih di grup. Chat di grup ya kan. Terus aku chat dari jam 10 pagi sampai besoknya itu nggak ada yang balas. Sampai aku tuh harus bangun jam 5 untuk mengerjakan PPT itu. Aku chat JP satu-satu mereka gitu kan. Di chat satu-satu. Iya, itu juga nggak ada yang balas. Jadi aku harus kayak mencari ya di sosial media mereka satu-satu foto-fotonya. Menurut aku kayak itu betul-betul merasa kayak kecewa ya sama mereka, betul-betul kecewa. Tapi aku nggak bilang semua kerja sama tim itu yang kayak gitu ya, karena aku juga pribadi pernah mendapat teman tim itu yang enak ya, semuanya itu partisipatif ya. Semua itu kayak kita nggak ada apa dia nanya kamu udah sampai mana, saling membantu, saling mendukung kayak gitu kan. Dan memang nampak ya differentnya, perbedaan dari nilainya aja nampak beda, dari yang mana yang dia memang kerjasamanya bagus sama yang kelompoknya itu yang apatis kayak gitu kan. Nah, ini nih, aku jadi punya pertanyaan besar nih. Kerjasama tim ini kan sering nih diterapkan di perkuliahan kamu. Jadi, menurut kamu cocok nggak ini diterapkan di sebuah perusahaan kerjasama tim? Bahkan ya memang perusahaan kan harus itu ya, kerjasama timnya harus digadang-gadang. Menurut kamu sesuai nggak? Kerjasama tim ya kak, menurut aku ya pribadi, kerjasama tim itu cocok untuk di perusahaan. Justru dengan kerjasama tim itu membuat dampak yang positif bagi perusahaan itu ya, berdampak positif. Dimana kerjasama tim itu memberikan banyak manfaat di kedua belah pihak, mau itu di kita sebagai anggota ataupun mereka ya sebagai organisasi. Dimana manfaatnya itu yang pertama ya untuk organisasi, kita bahas untuk organisasi dulu. Yang untuk organisasi itu yang pertama, kerjasama tim itu memberikan peningkatan produktivitas kerja, peningkatan kualitas kerja, peningkatan mentalitas ya, mental. Terus yang paling penting itu peningkatan bagi kenaikan operasional organisasi. Dan nggak hanya untuk perusahaan aja ya mendapatkan manfaatnya, untuk kita juga sebagai anggota memberikan banyak manfaat itu bersama tim. Yang pertama itu ya yang jelas itu mengurangi stres, dimana beban kerja kalau kita kerjakan sendiri itu pasti lebih banyak bebannya ya.
dengan anggota kita kerja sama tim akan berkurang beban kerja dari pekerjaan kita. Dan yang kedua adalah tanggung jawab itu dipikul bersama, nggak hanya ditanggung oleh pribadi aja satu orang, tapi ditanggung oleh bersama. Dan yang paling penting itu kita mendapatkan balas jasa dan pengakuan dari perusahaan, di mana pasti ya produktivitas kita semakin meningkat dengan bekerja sama dan mendapatkan hasil lebih baik. Terakhir nih, apa sih tips praktis buat mahasiswa biar bisa memimpin bersama, biar sukses di tugas-tugas kelompok yang sedang dikerjakan? Menurut Cindy apa nih tipsnya? Kalau membangun kerjasama tim yang bagus itu yang paling utama ya, kuncinya itu adalah komunikasi yang bagus. Dimana komunikasi kita seperti yang kita tahu ya, komunikasi yang bagus itu berdampak positif bagi anggota kerjasama tim. Contohnya ini seperti membuat grup untuk membahas tentang kinerja apa aja yang akan dilakukan. Terus di grup itu kita juga bisa melihat bagaimana sih cara kerja mereka yang mereka sukai kayak gitu kan. Terus apa aja yang harus dilakukan biar mereka itu semua anggota tim merasa dihargai ya, dan memiliki biar mereka memiliki kayak aku dibutuhkan nih, memiliki peran. Terus yang kedua itu pembagian tanggung jawab, itu juga penting, pembagian tanggung jawab biar nggak terjadi tugas-tuganan, karena di kerjasama tim ini menurutku itu yang paling mau jadi masalah itu adalah yang suka bertugas-tuganan ya, mereka yang suka Dia aja yang ngerjain iya, gitu kan. suka kayak dia lebih bisa gitu, jadi dia aja yang dikerjain. Jadi itu semua tuh pembagiannya adil, jadi nggak ada yang mereka berat sebelah kayak gitu. Terus yang ketiga itu dia itu saling mengingatkan, seperti yang kita ketahui ya kan Kak, kayak kadang-kadang kan kita sebagai manusia ada juga lupanya gitu kan. Kita sebagai namanya juga kerja sama tim, kita ini sebagai tim itu saling mengingatkan ya, harus sejauh mana progres kerjanya, harus sampai mana kayak gitu kan. Dan kadang-kadang juga ada tuh teman kita yang kayak ada halangannya, jadi dia kayak nggak bisa tuh melakukan yang kita udah sejauh ini tapi dia belum karena ada halangannya. Kita tuh sebagai tim harus mendukung, kayak bisa sampai mana nih, bukan kayak kita menuntut dia kau harus sama dong sama kami kayak gitu. Jadi dia tuh kalau ada yang kayak gitu jadi kan kayak merasa terbebani kayak gitu. Ya. Tapi ini ya yang paling penting menurut aku yang paling adalah merayakan keberhasilan bersama. Dimana ya dalam kerjasama tim itu merayakan keberhasilan bersama itu kayak apa ya namanya ya rewards, kayak kita ini melakukan sesuatu yang berhasil bersama-sama gitu kan. Jadi orang tuh nggak menyesal melakukan kerjasama tim itu. Jadi kita kan nggak tahu ya, kayak kami nih sebagai mahasiswa pasti kerjasama tim itu banyak ya di kemudian hari kayak gitu, dan itu menurutku dirayakan itu yang paling penting sih ya. Jadi tetap semangat ya. Iya. Oke, Cindy, makasih untuk waktunya. Jadi tahu